Yang banyak, kenapa wanita tani itu terbelakang? Penyebabnya satu, informasi-informasi yang ada di pemerintahan itu tidak sampai ke tengah-tengah petani. Saya tahu pemerintahan ini malah dilengkapi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tetapi kenapa kok wanita tani itu masih saja menjadi masyarakat marginal yang terpinggirkan, yang tidak pernah mendengarkan informasi sehingga tidak pernah akses apapun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Aduh, Teh, sehat Teh? Alhamdulillah. Aduh, lagi nyantai-nyantai ya Teh ya? Iya. Wah, ini Alhamdulillah pada sore hari ini kita mau bincang-bincang. Kebetulan saya Encop Sofia MA, Ketua KPPI Provinsi Banten. Itu rencananya kami sedang mendesain, menyempurnakan sekolah demokrasi perempuan. Nah, sekolah yang namanya demokrasi ini kan turunannya sangat luas. Iya. Di dalamnya masyarakat Banten misalnya khususnya itu masih banyak petani perempuan. Nah, jadi karena itulah kami mengundang Teteh nih untuk memberikan inspirasi pada petani-petani yang ada di Banten, sekaligus juga untuk memberikan masukan kurikulum apa nanti yang akan masuk yang dalam pembelajaran sekolah demokrasi yang akan kami buat, kira-kira gitu Teh. Iya. Sebelumnya mungkin boleh Teteh mengenalkan diri, Iya. nama, lembaga, dan aktivitasnya Iya. mungkin pada teman-teman KPPI Provinsi Banten maupun pada sahabat Damar Banten. Ya. Sahabat Damar Banten, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia, saya aktivis di bidang pemberdayaan, sudah 25 tahun terjun di bidang pemberdayaan, dan belakangan ini saya banyak terjun di pemberdayaan petani dan perempuan. Ada 12 organisasi yang sebetulnya yang saya kelola, salah satunya 11 itu organisasi petani dan 1 itu lingkungan. Semua itu berangkat dari hati, tidak ada kepentingan apapun dari dalam diri saya kecuali kepedulian sosial yang spontan terjadi begitu saja. Kesempatan bertemu dengan Ibu Encop Sofia ini saya merasa sebuah anugerah luar biasa, karena saya merasa sebagai petani menilai selama ini komunitas petani itu adalah komunitas yang paling tidak bersuara. Komunitas petani itu yang jarang demo, kalau buruh sebentar-bentar demo. Karena tidaknya jarang bersuara, sehingga saya merasa negara ini banyak mengabaikan petani. Mohon maaf, itu penilaian saya sebagai petani. Banyak sekali permasalahan-permasalahan petani, sementara negara ini membutuhkan ketahanan pangan yang katanya saat ini sedang krisis pangan. Saya tidak habis pikir bagaimana negara ini bisa mencapai ketahanan pangan apabila tidak memahami permasalahan yang ada di bawah, di masalah petani. Wanita tani adalah komponen terbesar, komponen penting dalam kehidupan keluarga petani. Karena wanita tani itu adalah pengendali ekonomi para petani. Saat ini petani khususnya di Kota Serang dan Kasemen itu sedang menghadapi krisis pupuk dan bibit padi ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan petani yang selama ini tidak diketahui oleh dari atas, Bu. Sehingga oleh karena itu kami tuh terpikir untuk spontan. Tadinya saya tuh nggak membentuk KWT, itu nggak ada di lembaga saya. Lama-lama karena kok wanita tani ini adalah sudah petaninya jarang diperhatikan, apalagi wanita taninya semakin terpinggirkan. Itu masyarakat marginal itu adalah masyarakat wanita tani.
Nah, mudah-mudahan pertemuan dengan Ibu Encop ini sebagai wakil dewan, wakil rakyat yang ada di Provinsi Banten yang konsen memperjuangkan kepentingan para wanita Banten, kami juga ingin menyuarakan, tolong wanita tani itu sebagai komponen bangsa ini yang sangat penting apabila kita ingin mencapai ketahanan pangan, tolong berangkat dari pemberdayaan wanita taninya. Memberdayakan wanita tani berarti memberdayakan petani, dan memberdayakan petani berarti menunjang ketahanan pangan. Itu pemikiran saya, Bu. Yes, pemikirannya sangat bagus sekali ya Bu ya. Pantas teman-teman bilang Pak Ibu adalah salah satu perempuan inspiratif untuk petani-petani. Enggak juga Bu, berlebihan itu. Berlebihan, kami hanya sebuah upaya saja karena saya kebetulan hidup di tengah-tengah petani, memahami bagaimana keberlangsungan kehidupan petani itu kesehariannya. Yang banyak, kenapa wanita tani itu terbelakang? Penyebabnya satu, informasi-informasi yang ada di pemerintahan itu tidak sampai ke tengah-tengah petani. Saya tahu pemerintahan ini malah dilengkapi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tetapi kenapa kok wanita tani itu masih saja menjadi masyarakat marginal yang terpinggirkan, yang tidak pernah mendengarkan informasi sehingga tidak pernah akses apapun. Bahkan BLT BBM yang saat ini sedang ramai diakses masyarakat, terus terang di lingkungan saya wanita tani banyak tidak mendapatkan apa-apa. Karena mereka itu tidak mendapatkan informasi, tidak tahu caranya bagaimana mengakses informasi dan sebagainya. Saya berharap Ibu Encop yang mengetahui permasalahan ini bisa lebih proaktif, dapat mendengarkan suara-suara masyarakat khususnya wanita tani dan bisa mendekatkan informasi-informasi apa yang negara miliki untuk kemajuan para wanita tani ini, Bu. Luar biasa. Gagasan-gagasannya sangat menarik Bu ya. Ya. Jadi di dalam sekolah demokrasi itu mesti ada salah satu poin bagaimana memahami petani perempuan dengan segala persoalannya. Ya. Karena memang di dalam masyarakat demokrasi itu banyak sekali perempuan, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada banyak ini ya, banyak yang dilakukan perempuan dengan konsentrasi-konsentrasi yang berbeda. Nih Bunda, barangkali ada pesan untuk petani-petani perempuan, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh petani-petani perempuan barangkali bisa agar dia bisa memiliki ketahanan ya. Silakan Bunda. Saya bukan berpesan kepada para wanita tani. Wanita tani itu begitu adanya. Di pesan apapun mereka keadaannya seperti itu. Yang kami pesan adalah stakeholder, pemegang kebijakan yang bisa memberdayakan mereka. Lebih kepada ke arah sana, bukan kepada petaninya. Karena apabila stakeholder lebih proaktif, punya komit untuk memberdayakan masyarakat tani, khususnya wanita tani, saya pikir akan banyak kemajuan yang dicapai oleh Banten ini. Seperti kita ketahui hasil statistik belakangan ini yang lagi ngetren adalah Banten adalah masyarakat yang paling tidak bahagia. Itu sangat menggelikan. Provinsi yang begitu kaya raya dengan segala potensi alamnya dan berbagai kekayaan yang dimiliki, mengapa menjadi provinsi yang paling tidak bahagia? Itu berkaitan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik khususnya untuk perempuan itu adalah informasi, program-program wanita yang tidak pernah sampai kepada wanita tani. Nah, saya ingin melalui Ibu Encop, wakil rakyat kita, saya ingin bagaimana informasi-informasi pemberdayaan perempuan, khususnya di Kementerian Pemberdayaan Wanita, apa yang bisa diperbuat untuk masyarakat tani. Itu Bu, harapan kami. Kemudian saya ini sebagai aktivis yang peduli lingkungan juga, saya pada kesempatan yang jarang-jarang yang saya peroleh bisa ngobrol panjang lebar dengan wakil rakyat kita, masalah lingkungan ya Bu ya. Di masyarakat tani itu biasanya namanya masyarakat di pertanian itu masalah lingkungan itu kurang mendapat perhatian sehingga sampah-sampah, pengelolaan sampah di desa-desa itu sepertinya tidak menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup menurut saya tuh hanya mengurus persampahan di perkotaan, padahal
kita ini sama-sama komponen rakyat Banten, seharusnya masalah kebersihan itu sampai kalau Banten ingin menjadi kota bersih, ibu kota Banten itu kota Serang. Kota Serang ini sampai saat ini pun belum bersih. Nah ini kami menyuarakan itu juga kepada Ibu Encop bahwa tolong masalah sampah ini bagaimana supaya kalau dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan maka akan lebih bagus lagi. Apabila pemberdayaan petani juga diarahkan untuk bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan baik. Karena kita ini kepengen ibu kota provinsi Banten ini menjadi kota yang tidak kalah dengan Surabaya, Semarang, Jogja yang semuanya bersih sampai ke pelosok. Banten, aduh saya tidak mau sebutkan, kita semua tahu lah. Nah ini saya ingin anggota-anggota dewan tergerak untuk menggerakkan itu. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan khususnya dengan pemberdayaan perempuan. Bagaimana kita sampah-sampah ini di segala penjuru kota Serang itu bisa bersih. Kenapa saya suarakan kota Serang? Karena ingin pembersihan itu setidaknya dimulai dari ibu kota provinsi kita tercinta ini. Itu Bu. Ya, siap. Terima kasih sekali masukan-masukannya dan gagasan-gagasan yang sangat inspiratif. Saya kira mudah-mudahan ini kan ada teman-teman sahabat KPPI Banten dan teman-teman sahabat Damar Banten yang ikut menyimak, mendengarkan. Mungkin juga ada juga stakeholders yang terkait juga Bunda yang ikut mendengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi sarana perjuangan kita bersama di KPPI Banten. Tentunya itu juga menjadi inspirasi bentuk sekolah demokrasi itu dari masukan-masukan Bu Fathia. Dan juga selain itu kita berharap seluruh stakeholder yang terkait yang Ibu sudah sampaikan masukan-masukannya itu menjadi PR kami dan menjadi kemudian mencarikan solusinya melalui program maupun penganggaran. Kalau memang ada sekolah demokrasi wanita Bu ya? Betul. Nah ini saya menyambut baik karena melalui sekolah demokrasi ini kita dorong masyarakat tuh lebih bisa bersuara agar pemikirannya, ide-idenya, kesulitannya, kebutuhannya supaya diketahui para stakeholder dan ada tersambung sehingga ada jalan keluar dari semua permasalahan yang ada. Jangan sampai kita hidup masing-masing, stakeholder dengan dunianya, masyarakat dengan dunianya. Itu tidak bersambung. Maka dengan adanya sekolah demokrasi ini diharapkan menjembatani kedua pihak ini dan kita mencapai Banten yang bahagia dan sejahtera. Terus mantap. Jadi bagaimana pembangunan Banten itu tidak dibangun melalui orang-orang yang berpikir sendiri, tetapi itu harus ada komunikasi, harus ada dialog. Seluruh pemangku Rakyat, kebijakan, iya, terutama masyarakat ya. Iya. Makasih sekali nih Bu Atia. Barangkali ada 1-2 yang pesan yang ingin disampaikan sebelum kita bisa beraktivitas yang lainnya. Ya, mungkin pesan khususnya kepada Ibu Encop karena kita jarang-jarang ketemu dengan wakil rakyat yang ada di Provinsi Banten ya. Mudah-mudahan Ibu Encop ke depannya bisa mencalonkan lagi di Banten karena beliau punya perhatian besar kepada wanita tani dan ide-ide yang masih banyak yang belum tersampaikan pada kesempatan ini bisa tersalurkan nanti ke depannya. Ya. Itu aja Bu. Amin. Makasih banyak. Saya kira itu dialog kita dengan perempuan inspiratif dalam rangka mencari dalam rangka menyempurnakan sekolah demokrasi yang akan dibangun oleh KPPI Provinsi Banten. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat KPPI Provinsi Banten yang mengikuti secara online maupun offline serta teman-teman Damar Banten mendapatkan inspirasi juga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.